Nggak boleh kita menjelaskan apapun. Cukup kita pandang aja ketentuan Allah yang datang sama kita. Maka di bait yang kedua dia bilang, kalau ada nanti yang dipanjangkan Allah rezekinya, hendaklah dia membelanjakan untuk menolong orang lain, karena sesungguhnya itulah jalan orang yang berjalan kepada Allah tuh. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, balik lagi kepada pandangan. Kalau pandangannya sudah duduk kepada Allah tuh, maka tak ada lagi yang berharga dalam hatinya selain Allah tuh aja. Maka yang datang pun rezeki berlebih sama dia, dianggapnya itu bukan dia punya. Dia ambil hanya sekedar secukupnya saja. Makanya dia tunggu aja tuh yang datang, yang didatangkan Allah untuk dirinya, maka akan diserahkannya. Karena sesungguhnya ini syarat dia untuk berjalan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nggak gini nggak bisa, apalagi sampai punya pemikiran, kalau ku kasih besok apa? Berarti sama sekali dia belum belajar, belum berjalan dia, karena dia masih bersangka dia dengan Tuhannya. Lalu kalau kata Tuan Guru Besar dulu bagaimana? Kalau kita tak ada uang, namun kita dituntut untuk menolong orang juga saat ini juga, maka bantulah dengan tenaga. Begitulah pesan Tuan Guru Besar tuh. Tapi memang semuanya untuk orang, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun nanti nih untuk orang juga nih. Duduk pun kita kepada Allah tuh untuk orang juga. Maka Rasulullah sebelum dia meninggal tetap umatku katanya. Umatku. Akhirnya semasa hidupnya dia kasih aja dirinya, hartanya kepada orang lain, karena itu memang tugasnya. Jadi orang yang berjalan juga, yang mengikuti Rasulullah tuh akan mendekati sifat-sifat Rasulullah tuh, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar banyak hartanya tuan-tuan dan puan-puan, namun dihabiskannya untuk menebus. Untuk menebus apa? Budak-budak yang disiksa agar dimerdekakan. Itulah jadinya tugas dia. Umar juga begitu, menolong orang banyak, menolong orang kemiskinan yang susah. Utsman juga gitu, nolong janda-janda, istri-istri yang ditinggalkan dalam berperang, itu tugasnya. Sampailah Ali, tak bisa dinolong dengan hartanya, dengan tenaganya ditolongnya. Memang semuanya untuk begitunya nih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apapun yang datang, jangan awak tolak. Walaupun awak hanya sekedar secukupnya, tak bisa kasih semua, kasih separuh. Memang gitu jalannya. Kalau masih tidak bisa lagi kita kasih orang lain, pakai tenaga kita. Apa yang bisa aku buat untuk kau? Duit aku nggak ada saat ini. Biarlah aku pinjamkan tak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jangan bersangka sama Allah Ta'ala tuh. Karena kata Allah memang udah ada janjinya, innamal usri yusra. Di samping kesusahan tuh pasti ada kemudahan. Itu berpasang-pasangan. Allah berjanji. Lalu orang yang sudah duduk pandangannya kepada Allah tuh pasti akan dipegangnya itu. Tapi bukan karena ingin penyelesaian juga. Karena dia tahu, Allah lebih tahu dengan dirinya dibandingkan dirinya sendiri. Namun itulah hebatnya kerja akal, tuan-tuan dan puan-puan. Dia suka menghasut, dihambar-hambarinya kita. Kalau nanti, ini saya ajarkan ya, kalau nanti datang perintah lalu cepat akal tuh untuk membantahnya, untuk merubahnya, berarti itu benar perintah daripada Allah tuh. Datang rasa berat kita untuk mengerjakannya, itu perintah tuh, tuan-tuan dan puan-puan. Maka cepat laksanakan. Biar aja nafsu itu memang dijadikan begitu deh sama Allah Ta'ala, menghasut, menjauhkan kita dari Allah. Jangan kita pandang dia, jangan sekali-sekali kita tolehkan pandangan kita sama nafsu itu, jangan. Buat aja tugas kita tadi yang menurut kita itu berat, karena sesungguhnya yang memberat-beratkan itu dia. Namun setelah kita buat, wah luar biasa, dapat hadiah kita dari Allah Ta'ala tuh, perasaan yang lapang, perasaan yang tenang, hilang sangka. Makanya ayah saya dulu, tuan-tuan dan puan-puan, tuan guru muda nih, dia sanggup pulang ke laut karena namanya dia nelayan. Dia pulang, duit cuma ada 50.000. Jumpa dia orang di jalan, dikasihnya semua. Memang begitu dia mau belajar. Begitu pulang dibilang sama istrinya, mana bang, ada bang hasil hari ini? Nggak ada, berombak katanya. Angin kencang. Namun dia yakin bahwasanya Allah lebih tahu dengan kebutuhannya. Siapa yang datangkan orang tadi minjam duit sama dia kalau bukan Allah tuh? Kalau kita kan kaji aja nih, tuan-tuan dan puan-puan. Allah tuh lebih tahu. Namun tetap juga kita bersangka. Tetap juga ada rezeki untuk kita sendiri. Kita tumpuk-tumpuk. Pernah satu saat ayah saya itu datanglah murid ngasihkan uang sama dia. Saya nggak tahu persis nominalnya berapa. Setahu saya banyak lah. Dia nyuruh ayah saya itu untuk berhaji. Lalu pada saat itu dia ambil ayah saya memang. Namun apa kata ayah saya?
kalaulah seandainya saya berhaji, namun orang di kanan kiri saya banyak yang tidak makan, sesungguhnya haji saya itu haji jahat tuh. Saya selesaikan dulu orang ituan. Kalau yang nggak ada rumahnya, saya buatkan rumahnya. Setidak-tidaknya ada tempat teduhan bagi anak istrinya, agar dia tak menyewa lagi. Karena dia yakin niatnya dah sampai. Karena kunci untuk orang berhaji itu harus mampu. Sesungguhnya dia mampu saat ini untuk dia berhaji. Namun ada yang lebih baik dan lebih benar untuk yang dikerjakannya dibandingkan dia harus berangkat pergi haji. Tambah lagi tuh aturan dari murid pula. Nggak mau dia. Bukan berarti dia tak mau diatur, enggak. Dia tak mau muridnya durhaka sama dia juga. Karena ngatur gurunya walau baik sekalipun. Enggak boleh itu. Makanya jahat saya tuan. Kalau seandainya saya berhaji, namun di kanan kiri saya banyak lagi orang yang enggak makan. Lebih bagus kita buatkan rumah sipolan. Agar nanti anak istrinya bisalah tempat berteduh dia. Tidak dia menyewa lagi, hanya mikirkan makan aja dia. Pada saat itu agak tersinggunglah sedikit muridnya tadi. Karena dikasihnya sama orang lain duitnya. Namun begitulah ayah saya yakinnya, Tuan Guru Muda nih, bahwasannya kebutuhannya bukan itu. Kebutuhannya adalah menolong orang banyak. Karena memang begitu jalannya. Sampai katanya terakhir sama saya, pada saat mau dekat-dekat meninggalnya apa katanya? Ayah nih nyenangkan orang lagi nyaniwan katanya. Udah nggak ada untuk ayah nih, kau tengoklah. Datang pun makanan yang disorongkan enak kemari, tetap juga tak temakan. Cemana pula tak temakan? Iya, gigi udah nggak ada. Selera udah nggak ada, udah disikitkan Allah seleranya. Tidur pun udah nggak banyak. Coba, paling rokok aja nyala gini ayah nih. Sampai gitu dia bilang. Akhirnya harta dia pun habis untuk orang lain. Memang begitu panggilan perasaan orang yang sudah sampai kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apapun alasannya, kita dijadikan Allah berjalan kepadanya, itu sebenarnya tujuannya untuk menolong orang lain. Diri kita nih kita jadikan, kan ada kita doa dulu, ya Allah semoga anakku berguna bagi orang lain. Kan itu kita minta sama Allah Ta'ala, bukan berguna bagi dirinya. Ini enggak, kita beli kereta baru, sepeda motor baru, beli mobil baru, rumah kita cantik, namun orang kanan kiri kita enggak tahu, saudara kita ada makan atau tidak kita enggak tahu. Jahil nih, bodohnya luar biasa dia. Tak dipandangnya ke dalam dirinya, nyaman dia dengan harta yang banyak. Sedangkan apa katanya, kata ayah saya dulu, aduh Tuan, saya duit banyak itu sebenarnya beban sama saya. Kenapa? Beban saya sekarang, perasaan saya bukan harus saya simpan. Kok simpan udahlah saya dihukum Allah Ta'ala. Beban saya itu harus menghabiskan uang nih. Bertunggu-tunggu kadang awak orang datang untuk menghabiskan uang nih. Awak nggak boleh nyari-nyari juga. Namun akhirnya apa? Capek awak. Maka lebih bagus nggak ada uang. Tapi Allah jaminnya. Jujur nih tuan-tuan dan puan-puan ya. Orang yang bertuhankan Allah tuh dia nggak butuh uang, tapi uang yang butuh dia. Pahami cakap saya ini, perkataan saya ini. Dia nggak butuh uang, tapi uang yang butuh dia. Maka orang yang sudah duduk kepada Allah tuh segala macam yang dijadikan Allah tuh dia punya. Karena yang dirasakannya Allah mutlak, nggak ada dia lagi. Pernah kata ayah saya itu, pernah kita jumpai atau kita ketahui orang yang berjalan pada Allah atau aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah tuh kaya? Nggak ada. Dia lebih senang hidup miskin. Karena dia tahu apabila masuk dunia ke dalam hatinya maka terduakan Tuhannya. Maka dikasih Allah dia jalan untuk menghabiskan dunianya agar dia cukup saja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang saya jalanilah sampai saat ini. Jujur saja nih tuan-tuan dan puan-puan, lebih mudah mengenali Allah tuh dalam keadaan tak ada dibandingkan ada. Dalam keadaan ada kita nggak tahu, karena kita hidup di zona yang aman, yang nyaman. Namun kalau di saat kita nggak ada apa-apa untuk dimakan, disitulah kita berserah kepada Allah, datang penyelesaiannya. Begitulah kita rasakan kebesaran Allah tuh. Semakin dekat ternyata Allah tuh sama kita, maka jangan lagi ragu. Kalau Allah nggak ngasih kita apa-apa, sungguhnya beruntung, lebih nyata, lebih jelas Allah tuh sama kita. Lalu yang dikatakan Tuan Seno tadi malam tuh merasakan rasa Allah tuh sebenarnya begitu. Lalu begini misalnya, ada depan mata kepalanya orang yang nggak makan, yang susah hidupnya. Namun kebiasaan dia ngasih gurunya.
Namun ini nggak ditolongnya. Dia mau ke gurunya aja pun salah juga itu. Allah nunjukkan di depan mata kepalanya, wajib dia untuk menolongnya. Bukan harus ke guru dulu. Tolong dulu ini, karena guru pasti akan nganjurkan begitu. Jangan juga dicari-cari. Kadang awak suka nyari-nyari. Yang datang aja terima, kata ayah saya itu. Kadang yang datang awak terima pun tak sanggup. Mau awak cari-cari pula lagi. Nampak dia kerja akal kalau kita cari, itu keinginan kita. Ukuran kita. Tapi kalau yang datang tuh bukan keinginan kita, nggak ada ukuran sama kita. Allah Ta'ala yang punya. Macam tadi sore, datang adik saya. Dia mau minjam duit sama saya. Saya bilang nggak ada. Karena dia minjam bukan sedikit, banyak. Nanti gajian awak ganti bang. Lalu datang dia sama tuan guru nih, dia minjam. Tuan guru nih bukan berarti matahkan keinginannya. Taunya kita semua tingkah adik saya ini bagaimana. Dia kerja pun macam gak ada kerja. Gak ada aja uangnya. Namun tuan guru ini bukan matahkan semangatnya. Yang ada dikasihnya. Tidak pula seperti keinginan adik saya tadi, namun dikasihnya juga. Walaupun sekedarnya, adanya. Walaupun berjanji adik saya itu nanti gajian bayar Pak ini. Namun begitulah saya menyaksikan tuan guru tuh. Dia buat tuan. Dia tidak berkaji. Bukan macam kita nih. Kita ini terlalu banyak kaji. Begitu timpakan sama kita suruh buat, kita nggak sanggup. Kita masih menilai orang baik atau buruknya yang harus kita tolong. Seharusnya baik buruk itu wajib ditolong. Karena kita nggak boleh pegang ke situ, kata ayah saya. Kita pegang dalam kebenaran. Kebenaran itu yang mana? Yang datang sama kita, yang berlaku saat ini, itulah yang benar. Maka nggak ada ukuran lagi sama akal kita. Yang buruk-buruk nggak mau kita tolong, yang baik-baik aja tolong. Itu ukuran akal namanya. Itu pakai diri kita buat sesuatu. Nggak ada pakai ukuran Allah tuh. Kalau pakai ukuran Allah tuh yang datang terima. Makanya sama tuan guru besar dulu, mau orang gila, mau orang tingkahnya luar biasa tahunnya, mau bagaimanapun jahatnya dia terimanya. Kalau orang lain tak percaya sama dia, kalau orang lain tak membantu dia karena tingkahnya jahatnya luar biasa, biarlah aku. Allah datangkannya untukku. Karena sesungguhnya Allah tuh tak kibi dia. Dia menolong sesama, semuanya, bukan hanya umat Islam, umat Kristen, Buddha, Hindu, semua ditolongnya. Kita memilih-milih. Tambah lagi ada rezeki sanggup kita numpuk-numpukkannya. Kita luankan diri kita, keluarga kita. Bukanlah orang yang di depan, yang didatangkan Allah untuk kita, baru kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau ayah saya dulu, orang dulu selesaikan, baru dirinya. Baru dikasihnya duit sama mak saya ini 100 ribu untuk belanjanya. Datang orang gak ada belanja. Dek, mari. Uang 100 tadi. Nah, ya jadi bang, udah bu, mari. Nah, kasihnya. Urusan-urusan Allah katanya. Namun yakinnya luar biasa dia. Ini tingkatan soalnya tuan. Derajat, bukan cakap ya. Dia udah menjalani namanya tingkatan derajat tawakalnya, sabarnya, syukurnya, ridhonya. Gak lama setelah itu, dia pernah juga buktikan sama saya. Kau lihat nih Nawan ya, dia bilang. Uang ayah tinggal ininya lagi. Nanti datang keadaan kau nih, ayah kasih nih. Habis dalam dompet ayah, gak ada apapun lagi. Namun lihat setelah ini, datang lebih banyak dari ini lagi. Kasihnya lah, datanglah mendiang muadan nih. Datang, nah tuan, belanja. Nah, kau tengok nih, gak ada apa-apa. Gak lama tuan. Saya nyaksikan hanya 5 menit aja. Datang orang. Saya saksikan orang ngasih duit 1,5 juta sama ayah saya. Namun apa kata ayah saya? Apakah ada rasa senang dalam hati ayah dengan yang ini? Enggak. Karena tugas ayah juga harus menghabiskan ini lagi. Ayah dijadikan Allah tempat untuk menyatakan sifat dan perbuatannya. Nggak boleh ini disimpan tuan. Bukan seperti yang kau bayangkan. Maka setelah itu dia hanya menyaksikan Allah datangkan penyelesaiannya. Pasti akan datangkan yang didatangkan Allah nanti untuk ngambil ini tadi. Maka datangkan Allah lagi, tinggal ngasih aja dia. Makanya saya bilang kemarin ada 2 jalannya. Cara Allah tuh menunjukkan dirinya. Dari rezeki saja tuan. Pertama, didatangkannya dulu sebabnya, baru penyelesaiannya. Namun di sini kita harus belajar. Begitu datangkannya sebab, penyelesaiannya belum ada duit, jangan kita patahkan semangatnya. Apa yang bisa kita kasih dulu sama dia? Mau kita suruhkan dia minum dulu masuk, makan, apa yang bisa kita hidangkan lah. Kalau habis itu tinggal kita tonton. Ya Allah, engkau datangkan, engkau menyelesaikan. Atau yang kedua, datang penyelesaiannya dulu, uangnya luan datang.
baru nanti datang halnya. Tapi kita bertanya, ya Allah, kau datangkan uang ini untuk apa? Pasti adalah maksudnya. Maka ku tunggu ya Allah. Gak lama datang nanti halnya. Tinggal dia mindahkannya aja lagi. Untuk ini rupanya. Nah, begitulah cara main orang yang kepada Allah Tuhan. Dia gak ada sangka lagi sama Tuhannya. Dia yakin, dia tahu Allah melihat sesuatu apa yang dibuatnya setiap harinya, setiap saatnya. Dia tidak pernah lagi bersangka sama Tuhannya. Dia gak ada lagi untuk dia. Kita jadi macam mana Tuhan? Derajat saya masih usaha. Iya, dengan usaha kita nolong orang. Nanti tingkatan tawakal, iya dengan tawakal kita nolong orang. Karena Imam Syafi'i pun sama Imam Maliki pun pernah berdebat gara-gara ini. Imam Maliki bilang, ada orang yang tingkatan tawakal dia tak perlu bekerja. Imam Syafi'i bilang, gak mungkin. Kalau dia gak bekerja mau makan apa? Bisa, kata Imam Maliki. Sampai ditunjukkannya caranya sama Imam Maliki. Bahwasanya dipetikkannya dulu anggur tuh. Kerja dulu dia baru dapat anggur, dibawanya sama Imam Maliki tadi kan. Nah, bekerja dulu aku baru aku dapat bisa makan anggur. Lalu dimakan sama Imam Maliki. Tang, aku duduk aja pun aku bisa makan anggur. Kau yang bawakan kemari. Akhirnya ketawa orang sama-sama. Merujuklah orang ini. Ada orang yang bertingkat tawakal, ada yang masih tingkat usaha. Namun walaupun tingkat usaha, walaupun tingkat tawakal, tujuannya tetap nolong orang, umat. Memang ini jalannya. Allah jadikan kita berjalan kepada Allah tuh, memandang Allah tuh, melihat Allah tuh, mengenali Allah tuh melalui yang ada. Bukan melalui yang tak ada. Kalau enggak tinggal hutan aja lah. Kalau tak mau nolong orang. Karena awak pun mau ditolong. Coba intip perasaan kita nih masing-masing. Kalau kita tolong orang, bagaimana perasaan kita? Dalam keadaan enggak ada, tiba-tiba orang datang nolong kita. Bagaimana perasaan kita tuan-tuan dan puan-puan? Wah, luar biasa. Tergantung pandangan kita lagi. Mandang orang yang bantu atau Allah yang bantu kita. Kalau orang yang hati dan perasaannya tak lepas dari Allah tuh, datang pun penyelesaian dari orang lain tuh gak pernah dipandangnya orang. Allah tuh juga gak pernah takjub dia dengan penyelesaian tuh. Dia hanya takjub memandang dan melihat Allah tuh saja dalam dirinya. Yang berlaku atas kehendaknya, bukan kehendak dia nih, bukan kehendak Sinawan nih. Kehendak Allah tuh yang berlaku atas dia. Maka sehari-hari itu yang kita tonton. Setiap hari nih tuan-tuan dan puan-puan, demi Allah saya, tiap-tiap hari ini aja yang saya tonton. Cuman tetap juga datang sangka, tahu? Ini memang kerja akal, belum disempurnakan sama Allah Ta'ala lagi. Udah jelas Allah tuh berjanji akan diselesaikannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang akal saya udah bersangka nih, yang seharusnya datang tiba-tiba gak datang. Hari ini udah gak ada apa-apa lagi. Memang asli kosong sekosong-kosongnya. Lalu akal ini mancar tak kemana-mana untuk mengadakan tadi, bersangka dia dengan Tuhannya. Padahal kata Allah tuh cukup ingat Allah aja. Capek saya dah, saya buat tidur. Begitu bangun saya dapat cetan. Tuhan, udah saya kirim. Iya. Siapa yang saya pandang di sini? Apakah yang menyelesaikan atau Allah tadi? Allah lah. Bertambah keimanan saya, kepercayaan saya kepada Allah tuh sesungguhnya Allah tuh menyelesaikan urusan setiap umat, setiap hamba yang bertawakal kepadanya. Tapi saya malu. Kenapa? Sudah sempat saya bersangka kepada Allah tuh. Sudah sempat saya berusaha untuk nyari-nyari ke sana kemari. Tapi itulah yang memang dijadikan Allah. Memang kalau tingkat usaha aja. Namun jangan awak cari-cari sampai awak tuh melupakan Allah tuh. Balikkan lagi kemari pandangan awak. Ya Allah, Engkau yang tahu ya Allah. Atas diriku, aku tak tahu sama sekali. Engkau yang mempersiapkan. Maka ya saya dulu bilang, kalau seandainya aku hari ini aku tidak makan, Allah lah yang buat aku tidak makan. Sudahnya aku berusaha, namun Allah tak juga bisa datangkan rezekinya. Allah belum mau, berarti aku puasa aku sebentar. Namun gak lama datangkan Allah tuh. Karena pandangannya udah balik kepada Allah tuh. Allah mau pandangan kita tuh jangan putus. Maka timpakannya kita kemiskinan, kesusahan, musibah. Agar kita tuh pandangan kita langsung terus sama dia. Jangan kemana-mana lagi. Karena jujur aja, kalau kita dikasih Allah terus ke lapangan harta, ke lapangan hidup, kita gak ingat Tuhan. Gak ada orang yang bisa merasakan Allah dengan cara begitu. Guru nih walaupun kayak gini, dia gak pernah merasakan harta dirinya. Karena dia sudah pernah menjalani ketiadaan. Makanya kalau kita mau tawajuh pun dituntut untuk tenang.
dalam ketiadaan apapun kita, barulah bisa tenang. Kalau masih ada sesuatu, misalnya gini nih, kita mau tawajuh nih, kita mau berzikir nih, lalu di luar udah ada hal yang menunggu kita, kita tahu jamnya jam sekian nanti mau datang, bertanya-tanya dalam hati kita, udah jam berapa nih ya? Itu nggak akan ada rasa tenang dalam dirinya, dalam hatinya, tak jumpa dia kebenarannya tuh, sampai mati pun gini-gini aja ya dia nih. Maka cepat balikkan pandangan kita kepada Allah tuh Tuhan. Tiap hari kita rasakan Allah tuh. Kalau memang belum bisa merasakan Allah tuh, setidak-tidaknya usaha untuk merasakan Allah tuh. Anggap aja Allah ada di depan kita. Allah memperhatikan setiap apa yang kita buat, agar kita tak mau lagi buat dosa, agar kita takut, agar kita senantiasa dekat sama Allah tuh. Jangan lupa. Nggak apa-apa bayang-bayangkan dulu, nggak apa-apa ilusi-ilusi dulu, nggak apa-apa. Tapi ilusinya positif ya. Agar awak tuh tak buat dosa. Ya Allah, kau melihat setiap sesuatu yang kubuat. Jadi kita nggak mau buat dosa. Datang pun orang nanti minta tolong sama kita, karena kita tahu Allah ada melihat kita. Rezeki yang kita punya pun Allah punya. Nggak berani kita nggak ngasihnya. Ya Allah, aku cuman punya segini. Kalau aku kasih aku nggak makan. Gimana nih ya Allah? Bagi dua. Karena itu masih tingkatannya. Masih ada sangka. Kalau udah nggak ada sangka nanti kasih semua. Biar Allah menyelesaikan urusan kita. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.